Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Fala, saya sedang menempuh pendidikan beasiswa S2 di UIN Saizu Purwokerto. Apa sih kekurangan kampus atau perguruan tinggi di Indonesia? Yang pertama, skripsi. Ketika saya kuliah S1, skripsi itu sebagai momok di perguruan tinggi luar negeri. Dan baru ini saya tahu ternyata skripsi hanya ada di Indonesia. Di kampus yang kalau saya lihat ranking di dunianya sangat rendah. Ranking 1, 2, 3, nggak ada begitu-begituan. Skripsi nggak ada di Harvard, di Oxford, di MIT, gak ada. Tapi kebetulan di negeri kita ada yang namanya skripsi. Dan terkadang skripsi ini menjadi ajang balas dendam dari dosen. Balas dendam yang seperti apa? Contoh, teman saya, dia sudah melakukan ujian skripsi dan dinyatakan lulus, tetapi oleh dosen pengujinya diberi revisi yang sangat panjang. Ganti judul, ganti teori, riset lapangan lagi. Ini definisi bukan revisi, tetapi membuat skripsi baru. Lucunya, pembimbing skripsi teman saya adalah seorang profesor yang sangat terkenal teliti ketika membimbing anak bimbingnya. Lebih parahnya, di proses ia revisian, sang penguji pergi ke luar negeri tanpa konfirmasi. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, mohon sampai nangis-nangis agar bisa ikut wisuda, tetapi tidak diperbolehkan. Sudah lulus, tapi nggak bisa wisuda. Ini sangat aneh. Dan ternyata dosen jahat itu ada di mana-mana. Teman kakak saya, ketika dia kuliah, dia mengajukan judul skripsi sampai 43 judul agar bisa mengerjakan skripsinya. Tetapi semuanya ditolak. Atas dasar apa? Tentu atas dasar kebencian. Padahal seorang dosen harusnya membantu mahasiswanya agar mereka bisa lancar mengerjakan skripsi. Kasih dong arahnya, mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, apakah objek materialnya atau objek formalnya yang salah. Jadi banyak dosen-dosen yang tidak profesional di negeri kita. Ini sangat kacau. Yang kedua, tujuan pendidikan yang tidak jelas. Saya mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Kenapa tafsir? Karena saya lulusan pondok pesantren dan saya juga menghafalkan Al-Quran. Saya ingin mendalami ilmu Al-Quran, tapi masalahnya saya nggak tahu setiap jurusan di kampus itu tujuannya kemana. Semester 1 sampai 8 itu apa sih yang kami pelajari? Nanti kalau sudah lulus kita jadi apa? Kita bisa jadi manusia yang seperti apa? Paham nggak maksudnya? Ibaratnya kita mau naik bis, tapi kita nggak tahu mau pergi kemana. Maksud saya, kamu naik bis ke Jakarta, oke, Jakartanya mana, mau pakai apa, lewat mana, harus dikasih tahu dengan jelas. Yang ketiga, soft skill. Soft skill di kampus itu sangat tertinggal sekali. Contoh, kemampuan untuk berkomunikasi. Walaupun kamu sudah titel di nama kamu, itu tidak menjamin kalau kamu bisa ngomong di depan publik atau berpendapat tentang isi pikiran kamu. Banyak sekali teman-teman saya yang sudah selesai kuliah, tapi ketika dia rapat atau ketika dia dalam sebuah majelis, dia tidak bisa bertanya seperti orang yang tidak berani untuk mengucapkan atau menyampaikan pendapatnya. Jadi, banyak sekali kekacauan di pendidikan soft skill yang diremehkan di universitas. Lantas, apa solusinya? Pertama, tingkatkan kualitas dosen, entah itu dengan seleksi atau dengan pelatihan atau dengan apapun itu. Kemudian, dosen dituntut untuk membimbing mahasiswa. Jadi, bukan asal-asalan saja, tetapi sepertinya itu sudah terjadi. Cuma, mungkin karena gajinya terlalu rendah atau apapun itulah, birokrasinya yang atau pengawasannya kurang ketat, maka dosen bisa semena-mena. Harusnya ada semacam pengaduan. Tempat pengaduan ini loh, dosennya seperti ini, bisa diadukan ke lembaga yang bisa mengawasi para dosen.
Yang kedua, hilangkan skripsi. Buat apa skripsi? Tidak penting, toh akhir-akhirnya dibuang. Lebih parah lagi, ada yang dibakar, ada juga yang dibuat buntelan mendoan. Udah ngabisin kertas, ngabisin uang, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Banyak teman-teman saya yang beli, ada yang harga 2 juta, 3 juta, 6 juta. Banyak di internet yang jualan. Buat apa kita beli skripsi kalau pada akhirnya kita mesti beli? Apalagi skripsi itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena itu cuma kumpulan isi teori yang tidak bisa dimanfaatkan. Lebih bermanfaat kita KKN, magang, atau apalah kita ganti skripsi itu dengan hal lain. Kemudian kita ubah isi dari universitas. Maksudnya kita perjelas. Contoh, kamu ambil ekonomi, ekonomi mikro atau makro. Kalau kamu belajar ini, kamu akan bisa ini. Kamu akan bisa bekerja di sini, sini, sini. Kemudian hasilnya, gajinya segini. Masa depan kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu ambil ilmu Al-Quran dan tafsir, kamu akan belajar ini, kamu akan bisa ini. Kamu bisa bekerja di sini, sini. Masa depannya jelas. Kemudian ada pelajaran-pelajaran atau mata kuliah soft skill seperti komunikasi, leadership, terus critical thinking agar lulusan mahasiswa itu yo nggak cuma jadi boneka ikut-ikutan orang aja. Pokoknya usahakan supaya mahasiswa-mahasiswa ini lulus menjadi manusia yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini saya bisa mendapat beasiswa S3 dari Om Ferry. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.